Barat Kuta, perkenalkan nama saya Aindira Sri Rahmadini. Saya berasal dari KM 42 Markom 4 dan di sini saya berterima kasih atas kesempatannya untuk membuat video untuk IdeoFest tahun 2020 ini. Dan dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan tentang Kampung Adat Kuta juga Mahkota Bumi itu sendiri. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu City Overview, Analysis SWOT atau SWOT Analysis, lalu juga ada Target Audience, Kompetitor, Brand Touchpoint, Creative Strategy, dan juga Contact Point dari Mahkota Bumi. Nah, mari kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu SWOT Analysis. Yang pertama adalah Strength dari Kampung Kuta itu sendiri. Nah, Kampung Adat Kuta ini sebagai peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002. Nah, Kalpatarunya ini sebagai penyelamat lingkungan. Lalu, Kampung Adat Kuta ini mempunyai hutan yang disebut Leweng Gede seluas 30 hektar. Selain itu, Kampung Adat Kuta merupakan kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat. Lalu, di Kampung Kuta sendiri, hutannya itu sangat terjaga keasriannya karena tidak boleh ditebang sama sekali. Lalu di Kampung Kuta ini juga ada beberapa olahan hasil bumi seperti dari gula aren dan juga dari kopi. Lalu weakness yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta ini adalah aksesnya yang sulit dan juga untuk hasil buminya masih belum begitu terkonsep karena masih menggunakan sistem home industry. Lalu juga ada opportunities, yaitu pemerintahnya mendukung program One Village One Company dan One Village One Product dari Kampung Kuta sendiri. Lalu Kampung Kuta ini bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis dalam publikasi medianya. Lalu ada threat dari Kampung Kuta itu sendiri, yaitu adalah kampung adat yang mempunyai sumber daya alam yang mirip-mirip dengan Kampung Adat Kuta. Contohnya adalah Kampung Adat Naga, Kampung Adat Cirende, Kampung Adat Bancai, Pulo, Sindang Barang, dan lain-lain. Lalu ada all positioning yang dimiliki oleh Kampung Adat Kuta, yaitu kampung dengan 1001 pamali. Kenapa? Karena di Kampung Kuta itu terkenal dengan pamalinya yang sebenarnya fungsi untuk menjaga keaslian dari Kampung Kuta itu sendiri. Lalu ada juga unique selling point dari Kampung Kuta ini, yaitu adalah Leweng Gede itu sendiri. Karena Leweng Gede itu menjadi peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 dan juga Leweng Gede ini menjadi salah satu hutan yang bisa dimasuki oleh masyarakat di hari-hari tertentu. Lalu ada new positioning yang kami rumuskan, yaitu sebagai kampung penyelamat hutan. Karena Leweng Gedenya itu sendiri meraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan, dan juga Kampung Kuta itu sangat terjaga keasliannya. Lalu ada beberapa brand touch point dari new positioning yang sudah kami rumuskan itu, yaitu yang pertama menyajikan cerita dan mengangkat nilai adat yang ada di Kampung Kuta. Yang kedua ada pameran tradisi seperti tradisi Nyugu dan Babarit yang berguna untuk menjaga lingkungan. Lalu ada juga campaign 1 bulan untuk selamanya yang berguna untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan produk yang eco-friendly. Lalu ada juga campaign untuk menjaga hutan dengan membuat video di sosial media. Lalu target audience dari Kampung Kuta sendiri adalah, kalau dari geografisnya, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitaran Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari demografisnya adalah laki-laki dan perempuan yang berusia 17-25 tahun. Lalu ada juga psikografisnya seperti mahasiswa, pencinta alam dan penyuka petualangan, dan juga akademisi. Lalu communication objective, what to say-nya adalah kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Lalu how to say-nya, kami melakukannya dengan mengajak masyarakat menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dengan campaign 1 bulan untuk selamanya itu tadi. Dan juga kami mengedukasi masyarakat tentang Kampung Adat Kuta itu sendiri dengan menggunakan pentas seni yang akan ditampilkan di event Urban Village tahun 2020. Lalu kita bahas tentang kompetitor dari Kampung Kuta itu sendiri, yaitu Kampung Adat Naga yang ada di Tasikmalaya. Kampung Adat Naga ini
menjadi kompetitor Kampung Kuta karena mempunyai beberapa hal yang mirip dengan Kampung Adat Kuta, seperti sama-sama jauh dari kata modern, lalu dari behavioral masyarakatnya yaitu bertani dan berkebun, lalu juga mereka sangat menjaga lingkungannya, khususnya hutannya. Lalu masyarakat mereka masih tradisional dan juga mereka tentunya mempunyai hutan. Lalu untuk selanjutnya filosofi logo bisa disimak di akun Instagram Mahkota Bumi atau saya akan menyertakan insertion di sini. Lalu untuk maskotnya juga bisa disimak di sini. Begini ya, saya akan membahas sedikit tentang jingle. Jingle yang kami buat dari Mahkota Bumi ini bercerita tentang kearifan lokal Kampung Kuta dan juga mengajak masyarakat untuk datang ke Kampung Adat Kuta itu sendiri. Lalu untuk konsep brand activation, mungkin videonya bisa dilihat di YouTube Mahkota Bumi, dan juga untuk video jingle juga bisa disimak di Instagram Mahkota Bumi dan juga di YouTube-nya Mahkota Bumi nanti. Lalu untuk multisensory effect dari taste atau rasanya, pengunjung bisa mencicipi kuliner khas Kuta dengan menggunakan singkong, gula aren, dan kopi di booth yang ada di event nanti. Lalu dari smell juga ada aroma kopi yang bisa dicium oleh pengunjung saat datang ke booth kami nanti. Lalu untuk touch atau sentuhan, pengunjung bisa mengalami atau memiliki pengalaman bermain games di booth kami. Dan juga untuk site, kami juga akan menyertakan foto-foto yang ada di Kampung Kuta. Lalu juga kami akan mengadakan art installation di depan booth kami nanti. Lalu untuk sound atau pendengaran, pengunjung bisa mendengar suara-suara jangkrik, suara-suara burung di booth kami nanti. Lalu untuk kontak point, para penonton bisa catch up Mahkota Bumi di Twitter Mahkota Bumi yaitu @mahkotabumi, atau di Instagram Mahkota Bumi yaitu @mahkotabumi, atau di Line yaitu Mahkota Bumi, di Facebook Mahkota Bumi juga, dan di YouTube Mahkota Bumi. Nah, yang terakhir saya akan menyampaikan tentang tagline dari Mahkota Bumi ini sendiri, yaitu kataku kita Kuta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya telah menyimak video saya. Di sini saya Aindira Sri Rahmadini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya buat. Hatur nuhun.